Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Ananda Teacher, jumpa lagi dengan Teacher Ica dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi PPKN kelas 10 bab 4 mengenai hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah. Adapun topik pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yang pertama kita akan membahas apa itu desentralisasi, yang kedua apa itu otonomi daerah, yang ketiga otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang keempat landasan hukum penerapan otonomi daerah di Indonesia, dan yang kelima, nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Oke, sekarang kita mulai yang pertama, yaitu makna desentralisasi. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas dan centrum yang berarti pusat. Jadi, desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi ini, yakni kelompok Anglo-Saxon dan kelompok kontinental. Menurut kelompok Anglo-Saxon, mereka mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dengan dekonsentrasi maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut devolusi. Kemudian kelompok kontinental juga memberikan definisi tentang desentralisasi. Mereka membagi desentralisasi menjadi dua bagian, yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Adapun desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan azas demokrasi dalam pemerintahan negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar urusan-urusan dapat beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Desentralisasi sebagai suatu sistem penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan dari desentralisasi ini diantaranya adalah: yang pertama, struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang untuk memperingan manajemen pemerintah pusat. Yang kedua, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Ketiga, dalam menghadapi permasalahan yang sangat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. Yang keempat, hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan antara pemerintah pusat dan daerah. Kelima, peningkatan efisiensi dalam segala hal. Yang keenam, dapat mengurangi birokrasi. Yang ketujuh, bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing.
8. Sebelum rencana dapat diterapkan secara keseluruhan, maka pada awalnya dapat diterapkan dalam satu bagian tertentu terlebih dahulu. Kesembilan, resiko yang mencakup kerugian dalam bidang kepegawaian, fasilitas, dan organisasi dapat terbagi-bagi. 10. Dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan-kepentingan tertentu. Dan yang ke-11, desentralisasi secara psikologis dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya yang langsung. Nah, itulah makna desentralisasi, kelebihan serta kelemahan yang dimiliki oleh desentralisasi. Selanjutnya kita bahas mengenai apa itu otonomi daerah. Ananda Teacher pasti sudah sering mendengar istilah otonomi daerah. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan daerah otonom di sini adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Poin ketiga, pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Berikutnya yang keempat, landasan hukum penerapan otonomi daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015. Yang terakhir, yang kelima, nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam otonomi daerah ada dua. Yang pertama ada nilai unitaris dan yang kedua nilai dasar desentralisasi teritorial. Dimensi yang terkandung dalam otonomi daerah, yang pertama ada dimensi politik, yang kedua dimensi administrasi. Dan prinsip otonomi daerah di Indonesia itu terbagi 5. Yang pertama prinsip kesatuan, prinsip real dan tanggung jawab, prinsip penyebaran, prinsip keserasian, dan prinsip pemberdayaan. Nah, Ananda Teacher, sekian dulu pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada video berikutnya.